Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan laki-laki tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki tersebut? Ausini. Kata laki-laki tersebut, berilah aku wasiat. Kata laki-laki tersebut. Jadi laki-laki ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut memberikan wasiat kepada laki-laki itu. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Janganlah engkau marah. Jadi Rasulullah berwasiat kepada laki-laki tersebut yang minta supaya diberikan wasiat kepadanya. Maka wasiat yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah la taghdab. Jangan engkau marah, kata Rasulullah. Kemudian disebutkan oleh di dalam hadis tersebut, faraddada miraran. Laki-laki tersebut mengulangi permintaannya tadi itu, supaya Rasulullah berwasiat lagi kepada laki-laki tersebut. Berulang kali dia meminta wasiat kepada Rasulullah tersebut. Akan tetapi jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap la taghdab. Jangan engkau marah, kata Rasulullah. Jadi berkali-kali laki-laki tersebut meminta wasiat dari Rasulullah, maka Rasulullah tetap mengatakan kepada laki-laki itu, la taghdab, jangan engkau marah. Jangan engkau marah, kata Rasulullah. Jadi inilah wasiat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tersebut. Satu wasiatnya, yaitu janganlah engkau marah. Janganlah engkau marah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis tersebut sahabat yang meminta wasiat kepada Nabi itu adalah bernama Jariyah bin Qudamah radhiyallahu an. Jadi sahabat tersebut, Jariyah bin Qudamah ini, meminta wasiat kepada Nabi dengan sebuah wasiat yang sangat singkat, akan tetapi sangat padat, yang mengumpulkan berbagai macam perkara kebaikan, yaitu agar ia dapat menghafalnya dan mengamalkannya sekaligus. Tidak hanya menghafalnya, akan tetapi sekaligus supaya dapat mengamalkannya juga. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat Jariyah bin Qudamah tersebut, jangan engkau marah. Jadi Nabi berwasiat kepadanya hanya satu. Wasiatnya sangat pendek, akan tetapi sangat padat, agar mudah dihafal, la taghdab, sekaligus mudah untuk dipraktekkan. Wasiatnya cuma satu, la taghdab, jangan engkau marah, kata Rasulullah. Kemudian ia mengulangi permintaannya itu berulang-ulang. Ya, sampai berulang-ulang dia minta kepada Rasulullah supaya diberikan wasiat lagi. Akan tetapi Nabi tetap memberikan jawaban yang sama kepada sahabat Jariyah bin Qudamah itu. Tetap satu, yaitu la taghdab, jangan engkau marah. Ini menunjukkan bahwa marah adalah
pokok berbagai macam kejahatan. Pangkal ya, menunjukkan bahwa marah itu adalah pokok dari seseorang untuk memulai suatu kejahatan atau perbuatan yang tidak baik. Dan sebaliknya menahan diri ya, untuk tidak marah. Ya, sekali lagi, menahan diri agar tidak marah itu kebalikannya. Berarti adalah menahan diri untuk tidak marah itu adalah pokok dari segala kebaikan. Jadi kalau marah itu adalah pokok dari berbagai macam kejahatan, sedangkan menahan diri untuk tidak marah adalah pokok dari berbagai macam kebaikan. Jadi marah itu adalah ya ibarat bara api yang dilemparkan ya. Jadi marah itu ibarat bara yang dilemparkan oleh setan ke dalam hati manusia, ke dalam hati keturunan Nabi Adam alaihissalam, sehingga emosi. Jadi setan itu sengaja membuat anak keturunan Nabi Adam alaihissalam itu dimasukkan, dilemparkan rasa marah, ditanamkan dalam hatinya agar senantiasa emosi anak Adam tersebut, seseorang tersebut. Jadi kalau sudah marah itu otomatis terdapat pokok kejahatan yang ada di dalam dirinya yang bersumber dari kemarahannya itu. Karena sudah emosi, maka kalau sudah ada rasa marah maka dadanya akan membara. Ya, bisa jadi ya urat sarafnya itu menegang ketika marah. Yang mana ada juga orang marah ya biasa ini enggak kan. Pasti kalau udah marah emosi, dada membara, bahkan urat-uratnya itu sekaligus menegang. Apalagi kelihatan banget ya, sangat kelihatan ketika seseorang itu marah dari wajahnya yang memerah begitu. Dan juga terkadang ya, ungkapan dan tindakan seseorang yang sedang marah itu terkadang tidak masuk akal. Jadi sekali lagi, terkadang ungkapan ataupun ucapan serta tindakan seseorang yang sedang marah itu terkadang tidak masuk akal. Apapun ketika marah, keluar dari lisannya. Apapun yang ingin dia lakukan, dia lakukan. Yang apa yang dipegang dilempar. Nah itu ketika seseorang sedang marah. Makanya disebutkan tadi bahwa marah itu adalah pokok dari segala kejahatan. Jadi sumbernya di situ. Karena marah lisannya berucap menjadi tidak terkontrol, tidak terkendali, asal keluar saja. Begitupun tindakannya. Apa yang diinginkan udah langsung aja itu dilakukan. Inilah kenapa marah itu disebut sebagai pokok daripada kejahatan. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu rahimahullah berkata, pernah mengatakan, apa kata Imam Ibnu Hajar? Adapun hakikat marah itu tidaklah dilarang. Karena merupakan perkara tabiat yang tidak bisa hilang dari perilaku kebiasaan manusia. Ya. Yang dimaksud dengan hadis di atas, ya hadis tadi yang sudah kita bacakan, ya, yang ketika ada sahabat minta wasiat kemudian diberikan wasiat oleh Rasulullah supaya jangan marah, ya. Hadis tersebut adalah disebutkan oleh Ibnu Hajar, marah yang dilakukan karena menuruti hawa nafsu yang menimbulkan kerusakan. Jelas, ya. Jadi kata Ibnu Hajar, adapun hakikat marah tidaklah dilarang, pada hakikatnya seperti itu karena merupakan tabiat yang ada pada diri manusia yang memang tidak bisa dihilangkan. Dan perilaku kebiasaan manusia memang seperti itu. Lah akan tetapi ya, yang dimaksud dengan hadis di atas itu adalah marah yang menuruti keinginan hawa nafsunya. Jadi marah yang bersumber dari hawa nafsu yang akhirnya ya, akhir dari marah itu akan membuat kerusakan, akan menimbulkan kerusakan. Lah inilah yang dinamakan marah yang menjadi pokok dari suatu kejahatan. Makanya
Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu ada ungkapan-ungkapan bahwa Allah itu ghadab, marah gitu ya. Jadi ada pun marah yang dinisbahkan, yang dinisbahkan kepada Allah di dalam Al-Quran itu adalah marah dan murka kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang munafik dan orang-orang yang melampaui batas, yang melewati batas. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Fatih ayat 6 contohnya. Apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawu alaihim dairatus sawu wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira, kata Allah. Yang artinya, dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang musyrik, laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan giliran azab yang sangat buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fatih ayat 6. Jadi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar senantiasa kita dimudahkan untuk senantiasa menahan diri kita untuk tidak marah yang mengikuti keinginan hawa nafsu